Kalau orang tidak tahu karena belum belajar, itu hukumnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dia tidak belajar karena dia tidak mau belajar juga kan? Karena dia orang tidak sholat karena tidak mau belajar sholat. Nah, tapi kalau misalnya kalau soal bid'ah, karena bid'ah ini sebetulnya urusan seringkali kan urusan khilafiyah, hanya berbeda pendapat kemudian dianggap bid'ah begitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan bid'ah beneran, tapi dia tidak tahu karena dulunya dikasih tahu oleh orang yang ngasih tahu kayak begitu, tapi dia belum tahu ilmunya, ya itu cukuplah dengan memohon ada Allah Subhanahu wa taala. Kan bid'ah ini urusannya adalah hablum minallah. Ya, kalau yang hablum minallah, bid'ahnya terkait dengan hablum minannas, misalnya sampai menyebabkan utang atau sampai menyebabkan hal-hal yang diharamkan dan menyakiti orang lain, ya tobatnya juga harus dengan meminta maaf dan mengembalikan hak-hak orang tersebut. Contoh misalnya perbuatan bid'ah yang melanggar hak adami. Ada tradisi di satu daerah itu misalnya ada kawin lari gitu ya. Kawin lari jadi diambil dulu, kemudian itu kalau sudah diambil itu menunjukkan kalau dia suka. Tapi ternyata sambil diambil kemudian maaf diperkosa. Nah, seperti itu kan tradisi itu sebenarnya tradisi bid'ah ya. Tradisi bid'ah yang kemudian bahkan bid'ahnya juga bid'ah yang haram. Ada ngambil penculik, meskipun itu dianggap bagian dari tradisi begitu. Tapi itu kan tetap tidak diperbolehkan. Kemudian apalagi kalau ada sampai pemerkosaan. Nah, sekarang di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu termasuk tradisi menculik dan memperkosa itu sebagai cara untuk mengawini. Kalau sudah diperkosa itu berarti perempuan tidak punya hak lagi untuk menolak gitu. Jadi cara melamar seperti itu gitu. Yang seperti itu kan banyak juga ada di wilayah NTT itu ada masih. Ya, kalau orang itu tidak tahu ya kita kasih tahu. Orang tidak tahu ya dikasih tahu. Nah, sekarang ada undang-undangnya. Jadi kita melihat bid'ahnya itu seperti apa dulu deh ya. Kalau bid'ahnya itu hal-hal yang terkait dengan amalia ibadah, ya kita ajarin fikih, kita ajarin akidah. Kalau bid'ahnya itu terkait dengan hakul adami dan hanya bisa diselesaikan melalui undang-undang, ya kita coba hentikan melalui peraturan perundang-undangan. Gitu. Tapi bagaimana orang yang melakukan hukumnya berapa? Ya kalau tidak tahu karena memang benar-benar dia belum pernah belajar dan tidak punya akses belajar, insya Allah Allah akan ampuni ketika dia belajar dan bertobat. Tapi kalau dia tidak tahunya karena memang tidak pernah mau belajar, diajak belajar nggak mau, ya lain lagi. Makanya tiap kasus itu beda. Ya, likul lima komen makol. Untuk satu posisi, satu keadaan itu ada ungkapan dan hukum yang berbeda. Karena itulah kita kalau di NU itu terbiasa ya, kalau ada orang bertanya itu penjelasannya itu memang rinci, kasusnya seperti apa. Karena nggak bisa kita cukup jawab ini boleh, ini nggak boleh. Kasusnya seperti apa. Seperti kayak misalnya ada tuh, pawang hujan tuh hukumnya bagaimana sih? Langsung haram. Kita lihat dulu tasawur masalahnya gimana. Maafin agak melenceng sedikit kan lagi rame juga ya. Karena pada masa Nabi Nuh sendiri juga Nabi Nuh juga ada minta berdoa, mudah-mudahan sudah dihentikan hujannya gitu ya. Jadi kan pawang hujan itu kan intinya ikhtiar agar hujan itu tidak turun di satu tempat di satu waktu begitu. Nah, itu kan tergantung tujuannya, tergantung medianya. Kalau medianya melalui doa, kemudian tujuannya untuk menyelamatkan panen. Habis panen satu kampung padi dipanasin supaya kena matahari, begitu kan ya, zaman dulu kan seperti itu, begitu. Dan itu satu kampung itu semuanya isinya padi. Terus kemudian ada mendung-mendung, begitu. Terus kemudian ada ikhtiar. Nah, yang bisa mengikhtiar itu kan disebut sebagai pawang hujan, gitu kan. Karena kalau hujan ini turun berarti sama dengan gagal panen selama 4 bulan. Berarti satu kampung itu ada kesejahteraan yang terganggu. Masa kemudian model kayak begini langsung haram? Lihat dulu. Nah, tapi kalau dia medianya terus apa? Oke, tujuannya untuk kebaikan. Medianya apa? Kalau medianya doa,
ya, maka ya diperbolehkan. Tapi kalau medianya misalnya menggunakan apa setan-setan, menggunakan dedemit-dedemit, ya itulah haram, kan seperti itu gitu. Jadi kita memberikan hukum itu harus jelas sekali tasawur masalahnya atau deskripsi masalahnya. Nah, kalau misalnya orang menjadi pawang hujan untuk mamer-mamerkan bahwa oh aku nih mampu. Nah, baru niatnya saja juga sudah salah. Nah, maka hukum yang seperti itu ya dia ketika menjalani profesi itu dengan niat seperti itu, maka profesi dan niatnya itu sendiri juga sesuatu yang dosa. Jadi maksud saya, kita kalau ditanya, ini cara berpikir Aswaja'an Nahdiyah ya, kalau ditanya tentang masalah apapun, tolong dalami dulu masalahnya, konstruksi masalahnya, deskripsi masalahnya seperti apa. Seperti kayak hukum nikah saja juga kan bisa macam-macam. Hukum aslinya sunnah. Tapi kalau orang memang sudah pengen banget menikah dan dia mampu, hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau belum bekerja, kemudian dia nggak bisa menafkahi, nggak punya tanggung jawab, apalagi pelaku kekerasan, apalagi mohon maaf, dia misalnya mengidap penyakit seksual menular, hukum nikahnya bukan lagi sunnah, bukan lagi wajib, malahan haram, kan begitu. Jadi nikah sunnah itu dalam kondisi yang umum normal sebagai hukum asal. Itu biasa bagi kita yang biasa belajar usul fikih. Nah, dalam memahami bid'ah sangat penting kita belajar usul fikih.